Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin salat Jumat rahimakumullah, tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua nikmat Islam dan nikmat iman. Nikmat yang amat besar yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Semoga kita selalu mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Sebuah pujian yang hanya layak dimiliki oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Tidak pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian. Tak pantas bagi manusia untuk merasa berjasa, karena sejatinya segala pujian hanya miliknya semata. Dan saya selaku khotib mengajak diri saya sendiri beserta jamaah sekalian untuk terus menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran Surat Ali Imran ayat 102. Dan tentunya salat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya dan para sahabat. Hadirin salat Jumat rahimahumullah, dalam khutbah Jumat yang singkat ini, mari kita merenung sejenak sejauh mana kita telah berbakti kepada orang tua kita, khususnya ibu kita. Kehadiran kita di dunia ini tak dapat kita pungkiri adalah dengan sebuah pengorbanan yang sangat besar dari ibu kita. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan dalam Quran Surat Luqman ayat 14 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa wasainal insana biwalidayhi hamaltahu ummuh wahnan ala wahnin wa fisaluh fi amaini anishkur li waliwalidaik ilayya masir. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyampingnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada akulah kembali. Hadirin salat Jumat rahimahumullah, dalam kesempatan khutbah Jumat kali ini kita akan melihat 3 peristiwa dari sekian banyak peristiwa yang menunjukkan betapa besar perhatian Islam terhadap ibu. Yang pertama adalah peristiwa saat Nabi Isa alaihissalam berbicara saat masih bayi. Sungguh, peristiwa tersebut adalah sebuah peristiwa yang sangat besar saat Allah menciptakan Nabi Isa alaihissalam tanpa seorang ayah, untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kelahiran Nabi Isa alaihissalam sempat mendatangkan tujuan keji kepada Maryam. Digambarkan dalam surat Maryam ayat 27-28 yang artinya, kemudian Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendong. Mereka kaumnya berkata, wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Wahai saudara perempuan Harun, Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk, perangai, dan ibumu bukan seorang perempuan pezina.
Lalu, apa yang dilakukan oleh Siti Maryam? Ia menunjuk Nabi Isa alaihissalam yang kala itu masih bayi. Lalu Nabi Isa berkata yang terekam dalam surat Maryam ayat 30-32 yang berbunyi, artinya, dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Mari kita garis bawahi bahwa dalam peristiwa yang luar biasa tersebut, Allah menggerakkan lisan Nabi Isa alaihissalam untuk mendeskripsikan dirinya sebagai orang yang berbakti kepada ibu. Dan penjelasan ini datang setelah penjelasan bahwa beliau adalah orang yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dari peristiwa tersebut jelas bahwa berbakti kepada ibu adalah bukti dari kemuliaan seseorang dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa yang kedua adalah saat Nabi Ismail alaihissalam ditinggal bersama ibunya di padang tandus. Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam harus meninggalkan Nabi Ismail alaihissalam yang masih bayi bersama ibunya Siti Hajar di Makkah yang saat itu begitu tandus. Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, apakah ini adalah perintah Allah? Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengiyakan, maka Siti Hajar menerima perintah tersebut dengan pasrah. Dalam suasana haus dan terik, Siti Hajar lalu berusaha mencari air dari Safa ke Marwah hingga 7 kali bolak-balik. Dan alhamdulillah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya air Zam-Zam pun muncul di tanah dekat kaki Nabi Ismail. Yang luar biasa adalah peristiwa seorang ibu ini yang berusaha untuk mencari air untuk putranya. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai salah satu ritual dalam ibadah haji yang disebut sa'i. Maka siapapun yang telah menunaikan ibadah umroh dan haji selayaknya selalu ingat kebesaran Allah dan kasih sayangnya pada ibu dan anaknya, serta menghayati betapa besar perjuangan seorang ibu. Lalu peristiwa yang ketiga adalah saat ibu Nabi Musa alaihissalam mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat Fir'aun sedang merencanakan untuk menghabisi seluruh anak laki-laki di negerinya, ibu Nabi Musa alaihissalam teramat sedih dan khawatir bahwa putranya akan terus dihabisi. Namun dengan kuasa Allah, Allah memberikan ilham kepada Nabi Musa melalui firman Allah yang artinya, dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia, Musa, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil, dan janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah satu seorang Rasul. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 7. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam dihanyutkan ke sungai Nil, lalu ia ditemukan oleh istri Fir'aun. Dan karena bayi tersebut tidak mau menyusui kepada siapapun, akhirnya Allah mengembalikan bayi tersebut ke pangkuan ibunya untuk disusui oleh ibunya. Kita lihat betapa sentral peranan ibu dari Nabi Musa alaihissalam dalam peristiwa di atas. Bahkan hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilham kepadanya. Semua peristiwa di atas sangat jelas menunjukkan betapa besar perhatian Islam kepada seorang ibu. Ibu begitu mulia kedudukannya, lebih berharga dari berlian, dan dalam tingginya derajatnya itu, cinta ibu pada kita sungguh tak bertepi. Demikianlah khutbah pertama ini. Semoga Allah selalu memberikan kita taufik dan hidayahnya. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin salat Jumat rahimakumullah.
Dalam khutbah pertama tadi, dari 3 peristiwa tersebut sangat jelaslah betapa kedudukan ibu sangatlah tinggi dan menghormatinya adalah bukti keimanan kita dan tanda akan kemuliaan seseorang. Tentunya masih banyak lagi peristiwa agung lainnya dalam sejarah Islam yang menunjukkan keutamaan seorang ibu. Mari kita ingatlah hadis Rasulullah SAW. An Abi Hurairah qala rajul ya Rasulullah, man ahaqqu bi husni suhbah, qala ummaka summa abuka summa adnaka. Dalam kitab Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, siapa yang paling berhak untuk aku berbakti? Rasulullah SAW berkata, ibumu, lalu ibumu, lalu ibumu, lalu ayahmu, lalu orang-orang yang terdekat denganmu. Maka luangkanlah waktu untuk berbakti kepada ibumu. Bahkan jadikanlah itu menjadi prioritas waktumu. Jadikanlah berbakti kepada ibu sebagai kesempatan untuk meraih ridhonya dan mendapatkan keutamaan pahalanya. Faya ayuhan nas, ittaqullaha ta'ala wa zarul fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa hafizu ala ta'ati wa huduril jum'ah wal jama'ah wa'lamu anna allaha amarakum bi amri bada'a fihi bi anfusihim وثنى بملائكته قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على واشكر على نعم يذكركم ودعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.